Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai pujian pada hari ini. Kita angkat pujian, Ujilah Aku Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Mari katakan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Katakan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati lebih sungguh-sungguh. Katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah. Mari katakan, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan dengan setengah suara, nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari angkat suara, saudara-saudara, katakan, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, Kau layak disembah. Katakan, Kau layak disembah. Katakan sekali lagi, Kau layak disembah. Layak disembah. Haleluya Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kau adalah Raja kami Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Hosana bagi Raja, Hosana bagimu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Hosana bagi anak domba Allah, Hosana bagi Raja. Haleluya Tuhan. Pujilah Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Raja. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Kemanakah kami layangkan mata kami Tuhan selain kepada Engkau Tuhan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari katakan, ku tinggikan Kau Raja.
Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini Tuhan kami masih boleh ibadah Tuhan. Kami masih boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di setiap rumah kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mengambil alih ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang mengambil alih ibadah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Otoritas-Mu Tuhan boleh ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yang sakit telah disembuhkan Tuhan. Kami yang beban berat Tuhan telah dilepaskan Tuhan Yesus. Kau yang mengambil alih ibadah ini Tuhan. Kau yang mengurapi ibadah ini Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Agar mereka Tuhan dapat dipuaskan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan ke dalam dua belah tangan-Mu Tuhan. Kau yang mengambil alih ibadah ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Itu Raja di atas segala raja, itu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ibadah pada pagi hari ini, Minggu 5 Mei 2020. Ibadah pada pagi hari ini, Minggu 3 Mei 2020. Kami buka dan kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang kembali untuk menjemput jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Adalah Yesus Alfa dan Omega, Kepala Gereja, Pembaptis Roh Kudus, Pokok anggur yang benar, Raja di atas segala raja, Penyelamat rumah tangga sidang jemaat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan angkat pujian, masuk ke hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Amin. Mari katakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Katakan memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Memuji Dia. Katakan beri puji dan hormat tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Katakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Memuji Dia. Katakan beri puji dan hormat tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Katakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Memuji Dia. Katakan beri puji dan hormat tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari bebaskan rohmu Bapak Ibu. Kita mau berjoget untuk Tuhan, kita ingin menari untuk Tuhan. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Kau ciptakan semuanya.
Katakan keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan telah nebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Rajaku. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yakin dan percaya? Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita sudah dimenangkan, amin, oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian, nyanyian kemenangan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib, ajaib, hebat, dahsyat, berkuasa. Katakan satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Mari katakan kami bawa pujian, sorakan kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan segala raja,
Mari Bapak Ibu kita semua undang bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, raja berkat. Mari katakan, bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Mari katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang hati kami bersuka. Katakan, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus saja. Katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Raja. Mari katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Katakan, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, berpujilah namamu Yesus saja. Katakan, kami bawa pujian, nyatakan kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Mari kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, sungguh indah. Mari katakan, kemanakah aku harus pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Katakan, kau sahabat dan kau dekat. Dan kau dekat. Mari katakan, bahkan seluruh pengabdianku, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. katakan, sungguh mulia dan sempurna dan berharga. sungguh besar pengorbananmu bagiku, Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, lebih sungguh-sungguh, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Haleluya. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Segala kemuliaan, hormat bagi Yesus di tempat yang maha tinggi sebagai kepala gereja, Sang pemilik sorga, dan sebagai penanggung jawab, sebagai jalan keselamatan satu-satunya. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus lewat hamba-Mu, sampaikan, singkapkan rahasia kerajaan Allah lewat kebenaran firman-Mu, sehingga seluruh jemaat terberkati oleh firman-Mu.
Hambamu akan taburkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Allah itu baik. Selamat pagi, salam sejahtera kepada seluruh jemaat GBI Papan Mas dimanapun berada, dan mungkin hari-hari ini masih dalam posisi standby menunggu corona berlalu di rumah. Oke, hari ini Minggu 3 Mei 2020 adalah sehubungan dengan perjamuan kudus. Kita langsung masuk dalam pelayanan firman Allah. Kitab Maleakhi 3 ayat 17 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudaraku, persoalan menyayangi dan disayangi itu menjadi kerinduan bagi siapapun yang percaya dan mengasihi Tuhan. Dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk mencari perhatian Tuhan, supaya dia menjadi orang-orang yang menjadi fokus perhatian Tuhan, alias orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Ada 5 anak. Kalau dari kelima anak ini beda perhatian, tentu salah satunya akan bertanya, aku kok kurang disayang. Tapi kalau kelima-limanya ini anak mendapat perhatian penuh dari seorang ayahnya, dari orang tuanya, entah itu kakaknya, entah itu bapaknya, mamanya, maka dia akan merasa bahwa dia adalah anak yang tersayang. Demikian pun kata firman Allah, mereka akan menjadi milik kesayanganku, kata firman Allah sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Berarti anak, kita ini anak saudara. Kalau kita anak, berarti kita butuh perhatian dari seorang ayah. Orang tua kita yang abadi adalah Yesus. Dia adalah Bapa yang mulia. Bapa yang penuh cinta, penuh hormat. Dia tidak pernah mengajari kita jadi nakal. Dia enggak pernah mengajari kita untuk melawan kepadanya. Dan dia juga tidak pernah mengajar kita untuk lupa dalam persekutuan, dalam hal ibadah kepadanya. Dia selalu mengajarkan hal itu, supaya dengan demikian kita menjadi orang-orang yang dekat di hati Tuhan. Maka hari ini saya mengangkat tema firman Allah, cinta ibadah, bukti menghargai pengorbanan salib. Bagaimana orang bisa berkata, Tuhan aku mengasihimu, aku mencintaimu, tapi nggak pernah ibadah? Kita akan lihat ada 2 temperamen, ada 2 karakter, ada 2 sifat. Kita berangkat dari Maleakhi pasal 3 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Orang benar cinta ibadah dan hanya sekedar ibadah terlihat dari buahnya. Kita masuk. Sifat dan respon seseorang terhadap ibadah. Ada 2. Ada 2 karakter. Ada 2 sifat. Sifat yang pertama dalam meresponi ibadah kepada Tuhan adalah respon secara negatif. Markus pasal 7 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8.
Demikian firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yang pertama, ini adalah respon negatif. Lebih penting adat ketimbang beribadah kepada Tuhan. Ini salah, saudara. Harusnya ibadah itu posisinya di atas, ibadah kepada Yesus, dan adat itu posisinya di bawah. Ada alasannya. Ibadah posisinya di atas, itu menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Tuhan Yesus Kristus. Tapi adat itu hubungan antar sesama manusia. Enggak ada hubungan dengan Tuhan. Itu adat istiadat. Maka kenapa orang-orang Israel, orang-orang Farisi, ahli Taurat, lebih mengedepankan adat. Yesus menentang hal ini. Ibadah kalian hanya ikut aturan adat. Ibadah kalian, kebaktian kalian, sembahyang kalian hanya ikut aturan adat, bukan ikut aturan firman Allah. Salah. Ini nyata-nyata salah. Sesuatu yang salah jangan dipertahankan. Kita harus berani mendobrak. Katakan salah kalau salah, benar kalau benar. Ketika kita mulai melakukan perombakan, yang salah kita katakan benar, yang benar kita katakan salah. Yang salah kita katakan benar, mungkin kita rasa aman. Tapi ketika orang itu salah, lalu kita bilang Anda salah, dia akan tersinggung. Otomatis dia akan menyerang kita secara pribadi. Mental kita pun jadi rusak. Pengaruh dari orang yang kita tegur, pengaruh mentalnya ke kita itu sangat kuat. Kalau kita tidak kuat hubungan kita, kalau ibadah kita tidak kuat dengan Tuhan, tidak menutup kemungkinan kita pun bisa terbawa gelombang arus. Begitu kuatnya arus negatif ini terjadi dalam dunia. Tadi saya bilang ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah respon negatif. Nah, respon negatif ini menyangkut beberapa hal. Yang pertama, datang ibadah semaunya. Kalau datang ibadah semaunya, saudara, artinya begini. Kalau aku senang, aku datang ibadah. Kalau aku tidak senang, ya aku tidak datang. Kasarnya begini, siapa sih yang melarang saya kalau saya nggak datang? Apalagi di zaman sekarang, apalagi hari-hari ini, kebaktian di rumah. Beda ibadah di rumah, beda ibadah di gereja. Kalau kita ibadah di rumah, mungkin kita bisa bersenda gurau sementara ibadah. Tapi kalau dalam rumah Tuhan kita benar-benar fokus, ini yang saya berkata, rasanya beda. Tapi kalau kita punya pandangan positif, kita akan tetap fokus beribadah kepada Tuhan. Maka mental kita tidak akan rusak. Jadi datang ibadah ini sifat respon negatif yang pertama. Datang ibadah semaunya. Kalau aku senang, ya aku datang. Kalau aku tidak senang, ya aku tidak datang. Artinya kurang menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Orang yang kurang respon terhadap pengorbanan salib, dia akan datang ibadah semau-maunya. Ikut aturan dia, bukan aturan Tuhan.
Ini salah ya saudara ya. Hati-hati, jangan disalah mengerti. Akibat salah mengerti jadi salah paham. Akibat salah paham tindakannya jadi salah. Yang kedua, respon negatif. Hasil dari respon negatif yang kedua. Beribadah sekedarnya. Dia tidak punya tanggung jawab untuk memberi yang the best, yang terbaik kepada Tuhan. Tepuk tangan sesuka-sukanya. Orang kalau memang orang itu berpikiran negatif, dia pun gaya ibadahnya pun adalah gaya ibadah sekedarnya. Yang penting dilihat oleh Bapak Gembalaku. Yang penting dilihat oleh jemaat. Kasarnya stor muka. Dia nggak melihat Yesus ketika dia beribadah yang sedang memperhatikan hidupnya. Dan ini bukti orang yang memang tidak punya respon negatif, tidak punya respon positif. Pikirannya picik, jahat, jelek. Saya berharap jemaat tidak memiliki sifat seperti ini dan dijauhkan Tuhan. Yang ketiga, hal yang ketiga dari respon negatif. Beribadah suka-sukanya. Tuhan kasih saya kalimat ini untuk saya tulis. Jujur Bapak Ibu, saya tersenyum, saya tertawa kepada Tuhan. Perhatikan poin yang keempat. Berdoa atau beribadah, berdoa suka-sukanya saat ibadah. Maaf, poin yang ketiga, sorry. Beribadah suka-sukanya. Tidak artinya tidak mengutamakan kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan itu dia geser. Yang dia mau kesukaan dirinya, dagingnya. Sementara kita beribadah kepada Tuhan, tujuan kita adalah biarlah aku semakin kecil dan Tuhan yang semakin bertambah-tambah. Sifat negatif semakin ditindas oleh kebenaran firman Allah. Dan yang lebih besar adalah hal-hal yang positif. Tapi kalau pada poin yang ketiga ini, beribadah suka-sukanya, ini ngeri saudara. Tidak mengutamakan kesukaan Tuhan. Hal yang keempat atau poin yang keempat dari respon negatif terhadap ibadah adalah berdoa suka-sukanya saat beribadah. Saya pernah mempraktekkan kepada saudara Bapak Ibu, kepada jemaat, ada orang sementara beribadah tangan kedua, tangan masuk ke dalam kantong. Ada orang sementara berdoa garuk-garuk kepala. Ada sementara orang berdoa sambil nguap, mangap. Siapa di antara saudara yang pernah berbuat seperti itu? Saya berharap Tuhan mengampuni saudara. Dan jangan berbuat lagi. Berhenti. Kenapa pada poin yang keempat ini muncul? Berdoa suka-sukanya saat beribadah. Karena dia terbodohi oleh perasaan tidak berdosa. Dia diperbudak oleh perasaan tidak berdosa. Berdoa suka-sukanya saat ibadah, dia nggak merasa bersalah. Dia juga tidak merasa berdosa. Dan memang dia diperbudak, dia dibodohi oleh perasaan tidak bersalah. Padahal itu nyata-nyata salah di hadapan Tuhan. Berbahagialah jemaat yang tersentuh oleh kebenaran firman Allah. Karena lewat sentuhan kebenaran firman Allah saat pada pagi hari ini, sebenarnya Anda sedang diproses oleh Tuhan untuk menjadi bejana yang jauh lebih indah.
Pengorbanan Yesus di atas kayu salib sedang memperbaiki tanda bencana hatimu yang rusak. Dengan apa Tuhan Yesus perbuat? Dia lapisi dengan darahnya. Dia perbak dengan darahnya. Dia bersihkan dengan darahnya. Sehingga pecahan-pecahan bencana hatimu yang tergores oleh karena masalah, dengar baik-baik, dengar baik-baik, akan tertutupi dengan sukacita oleh pengorbanan Kristus Yesus. Poin yang kelima dari respon negatif terhadap ibadah. Berkorban suka-sukanya menurut anggapannya, bukan menurut aturan firman Allah. Kami pernah beberapa puluh tahun lalu, kami pernah menerima persembahan, itu terpotong saudara. Persembahan terpotong. Uang itu kepotong, dipersembahkan. Lebih baik tidak memberi daripada berkorban suka-sukanya. Yang menurut, enggak apa-apa kok, enggak ada orang tahu. Asal memberi, kita ini pun memberi, itu ada aturannya, enggak sembarangan. Kita masuk kerja pun enggak sembarangan waktu. Sudah ditentukan jam sekian masuk kerja. Dan kita masuk kerja adalah aturan perusahaan di mana kita bekerja, bukan aturan kita. Kalau kita menggunakan aturan kita, tidak lama kemudian kita akan dikeluarkan dari perusahaan. Nah demikian pun halnya kita berkorban, bukan suka-sukanya kita, tapi kita ikuti cara berkorban menurut ukuran aturan firman Allah. Ketika kita ikuti aturan firman Tuhan, saya sangat yakin firman Tuhan berkata berkat kita akan dilipat gandakan 30, 60 dan 100 kali lipat. Ketika kita ikuti aturan firman Allah. Tapi ketika kita ikuti aturan suka-suka kita, terserah, Tuhan mau suka, Tuhan mau senang, ya urusan gua. Kalau sudah punya pandangan negatif seperti ini, saya katakan robah paradigma seperti ini. Ini paradigma yang salah. Yang sedikit pun Tuhan Yesus tidak menghendaki. Jemaat, Bapak Ibu, anak-anak muda, engkau dikehendaki oleh Tuhan untuk melakukan, untuk berkorban sesuai dengan aturan Tuhan. Bukan aturan manusia. Itu respon negatif. Sekarang kita masuk pada karakter yang kedua, respon positif. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri, ini respon positif terhadap ibadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Orang yang meresponi ibadah dengan respon positif, dia akan memiliki sifat untuk saling menasehati satu sama lain. Memberi dorongan, memberi motivasi, saling mendorong, saling menyegarkan, tidak saling mengkat, tidak saling mendahului, tapi sama-sama untuk berjuang melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, perkara-perkara yang Tuhan suka. Itu yang menjadi hobinya. Ketika orang punya respon positif terhadap ibadah. Yang pertama tadi adalah respon negatif, sekarang yang kedua respon yang positif. Jangan sering meninggalkan ibadah. Walaupun hari-hari ini kita ada di rumah,
Dan kita kebaktiannya sistem online. Dengar baik-baik. Tetaplah ikuti aturan. Jangan ibadah dengar firman Allah sambil nyandar tidur. Jangan. Sama halnya engkau sedang menyakiti hati Tuhan secara nggak langsung. Tapi roba. Oke? Respon positif yang pertama, hal yang pertama dari respon positif terhadap ibadah, karena di dalam ibadah itu kita melakukan perjamuan kudus, perjamuan suci, maka kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Yang pertama, cinta ibadah. Ini respon positif. Cinta ibadah artinya tidak akan meninggalkan ibadah karena terhantui dengan perasaan berdosa atau bersalah dan sudah pasti kehilangan berkat. Orang yang cinta ibadah akan terhantui dengan perasaan berdosa, bersalah. Aduh, aku gak ibadah hari ini. Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ada perasaan berdosa, perasaan bersalah. Yang kedua, respon positif terhadap ibadah. Yang kedua, beribadah besarlah labahnya. Berarti dia menilai ibadah itu besar manfaatnya. Orang yang beribadah itu dia akan tahu hati Tuhan. Dia tidak akan langgar. Karena dia tahu dia beribadah bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Oke? Hal yang kedua dari respon positif. Hal yang ketiga dari respon positif. Dalam ibadah tidak mencari kekurangan orang lain. Nah, ini nih. Ini kelihatan sepele, tapi sesungguhnya tumbuh dalam pribadi seseorang. Tumbuh dalam gereja. Hal yang ketiga dari respon positif terhadap ibadah adalah dalam ibadah tidak mencari kekurangan orang lain, tapi saling membangun. Enggak saling menjatuhkan. Saya melihat jemaat GBI Papan Mas adalah jemaat yang saling membangun. Saling membenahi. Saling mengoreksi. Kalau sudah ada yang lama tidak datang ditanya, ibu, bapak, anak muda, anak gadis, kamu kemana aja sudah lama gak muncul di gereja. Ada perhatian. Ketika kalimat itu terucap dan itu sampai ke telinga yang bersangkutan, dia ada sukacita, dia merasa diperhatikan. Kenapa? Karena yang memperhatikan ini menilai ibadah dengan perkara-perkara yang positif. Tertulis dalam Matius pasal 23 ayat 24 sampai 27. Dalam ibadah tidak mencari kekurangan orang lain. Saya akan baca. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu. Tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ibadah yang ditunggangi dengan respon positif, ibadah yang diwarnai dengan hal-hal yang positif, adalah ibadah yang tidak datang ke gereja mencari kekurangan dan kesalahan orang. Karena itu adalah karakter orang Farisi
karakter ahli Taurat. Yang konon kata Yesus, kau orang munafik. Kau hanya tahu melihat kesalahan orang. Nyamuk bisa kau tepis. Tapi onta yang nyata-nyata jelas, besar, terlihat, tidak kau ketahui. Artinya begini, kita lebih mudah melihat kekurangan kesalahan orang daripada kesalahan diri sendiri. Pengorbanan Yesus telah memutus rantai negatif untuk kita tidak suka melihat kekurangan orang. Yesus telah menebus dengan harga yang sangat mahal. Hargai pengorbanan Yesus dan yakinlah bahwa hidupmu pasti diberkati Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lewat perjamuan kudus ini, yakinlah bahwa Yesus memberkati engkau dalam perjamuan kudus. Kesimpulan, orang yang menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib adalah orang yang cinta kepada pekerjaannya melalui ibadah yang kudus, karena ibadah mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu Sungguh Heran Darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Seluruh jemaat berdiri. Sungguh heran darahnya. Kepala rumah tangga secara khusus membagikan perjamuan kepada anggota keluarganya. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Saudara, Bapak, Ibu, anak-anak muda, pegang tubuh Yesus di tangan kananmu dan angkat lebih tinggi. Dengarkan firman Allah. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, kata Yesus, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika engkau makan tubuh Yesus, tubuhmu ikut terkuduskan. Karena tubuh Yesus adalah tubuh yang mulia. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Pegang darah Yesus dengan tangan kanan, angkat lebih tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata begini, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, kata Yesus. Kata Yesus, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ketika kita minum darah Yesus, darah kita pun ikut terberkati. Sehingga darah kita tidak tersentuh oleh virus corona. Karena ada darah Yesus yang telah mengcover kita selama-lamanya dan selama-lamanya. Ketika ada tanda darah, malaikat pencabut maut lewat. Sehingga ada sukacita, ada damai, ada penghiburan. Kita minum darah Yesus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyi satu pujian. Haleluya, haleluya. 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 Yes. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah gembala kami. Engkau adalah sang pemilik sorga. Dan tidak akan ada satu orang dari manapun akan bisa masuk ke dalam sorga jika tidak melalui Yesus. Itu sebabnya engkau telah mati di atas kayu salib. Pengorbananmu tidak akan menjadi sia-sia bagi hidup kami. Pengorbananmu akan menjadi sangat berharga, sangat berarti bagi kami. Karena di dalam Yesus semua adalah kepastian. Tuhan Yesus, tidak ada henti-hentinya kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Berkati negara NKRI, berkati Bapak Joko Widodo, istri, anak, cucu, menantu, bersama dengan Bapak Maruf Amin dan seluruh keluarganya. Doa kami Yesus, berkati mereka. Negara yang sementara menghadapi kondisi yang tidak nyaman, tentu ini adalah tanggung jawab penuh oleh kepala negara. Dan kami mohon kepada Tuhan, biar Bapak Joko Widodo tetap sehat bersama keluarga dan seluruh jajaran kepemerintahannya. Tuhan Yesus memberkati, mulai dari MPR, DPR, para menteri, TNI, Polri, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, RW, RT. Kami hanya berharap belas kasihan Tuhan menjadi sandaran negara kami. Karena oleh belas kasihan mula, negara kami akan pulih dari virus corona. Negara kami pasti akan mengalami pemulihan. Karena di dalam negara Indonesia ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mencucurkan air mata, berteriak, berseru memanggil kepadamu.
dan memohon supaya negara ini cepat lalu dari virus corona. Dan kami yakin negara kami dalam waktu ke depan, dalam waktu singkat, negara kami akan luput dari virus corona. Dan kami kembali bisa berkumpul, bersama-sama beribadah bersekutu kepada Tuhan. Dan kembali ekonomi negara kami berjalan dalam penyertaan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sedang berjuang dalam melayani Tuhan Yesus. Doa kami Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka, berkati mereka. Setiap persoalan yang dihadapi oleh para hamba-hamba Tuhan, hanya Yesus yang menjadi sumber harapan, sumber jawaban, sumber kekuatan, sumber sukacita. Dan seluruh jemaat yang Tuhan Yesus percayakan kepada kami untuk kami layani, jemaat GBI Papemas, orang-orang tua, suami-suami, istri-istri, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, anak-anak balita, doa kami dalam nama Yesus. Darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib sanggup menudungi, melindungi, menjaga dimanapun jemaat yang kami layani berada. Orang-orang yang menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus, domba-dombanya Yesus, dimanapun mereka pergi dan berada, doa kami, kuasa-Mu sanggup mengcover dan melindungi mereka. Karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak rugi percaya kepadamu. Dan kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, yang mampu mengatasi semua persoalan yang sementara kami hadapi ataupun yang akan kami hadapi ke depan. Karena kami yakin segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kami. Itu iman kami kepada Yesus. Itu sebabnya persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Yesus pasti menolong kami. Berkati seluruh pekerjaan sidang jemaat-Mu, baik mereka yang bekerja sebagai karyawan toko, karyawan pabrik, karyawan kantor, buka toko, buka usaha, guru honor, guru pegawai negeri, multi level asuransi, yang sementara mencari lapangan pekerjaan, yang sementara berencana untuk membuka usaha. Yesus, kami sangat yakin bahwa Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang sanggup dan mampu melakukan hal-hal yang terbaik untuk hidup seluruh jemaat Tuhan. Dan tempat-tempat tinggal jemaat-Mu ada tanda darah Yesus, sehingga segala niat orang-orang jahat dapat terbatalkan karena ada tanda darah. Ada darah Yesus yang menjaga, melindungi tempat-tempat tinggal mereka, tempat-tempat usaha mereka hari ini, maka sampai selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat yang hari ini beribadah kepada Tuhan. Berkati yang berkorban, berkati yang memberi milik Tuhan. Mereka lakukan karena mereka cinta Tuhan. Mereka buktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sangat dahsyat adanya. Berkati pendidikan anak-anak kami, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kami tetap yakin masa depan anak kami tidak suram, masa depan anak-anak kami mulia, terang benderang, dan terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami hari ini adalah ibadah yang diberkati, dan kami tidak sia-sia beribadah kepada Yesus. Terima kasih, mengampuni salah dan dosa-dosa kami, sempurnakan doa sembahyang kami dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya tunggal, penghiburan persekutuan dari Roh Kudus turun dan tetap tinggal menyertai kita hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Anak, terima kasih Allah Roh Kudus.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.